responsif, beretos, kerja tinggi, berjiwa pembelajar, ikhlas dalam beramal, tumbuhkan akhlak karakter mulia, merawat keragaman, mantapkan keberagamaan, Islam rahmatan lil alamin, para pengawas yang kami humanis, hormati, inovatif, serta kolaboratif, jayalah PAI Indonesia. tercurah buat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, atas nama Mengabdikan diri untuk negeri, wujudkan tujuan pendidikan nasional demi jayanya ibu pertiwi, bangkitkan semangat serta PA, penghargaan responsif, beretos, kerja Ya, dalam beraktivitas tadi mengerjakan tugas melibatkan kelompok 4 tadi lumayan. Tapi kami doakan semoga lelah Bapak Ibu menjadi lelah. Mohon izin Bapak Ibu untuk berdiri kembali. Sedikit kita penyegaran menjelang masuk materi baru. serta kolaboratif, Ya, jayalah PAI Indonesia. ya sederhana saja supaya agak rileks barangkali Bapak Ibu. Ya, sebelah kanan, sebelah kiri. Ya, kita tepuk-tepuk sebentar biar fresh kembali sehingga lebih fresh untuk materi yang baru. Baik Bapak Ibu, ketika saya angkat tangan kanan saya, ya, saya lemparkan ke depan 1 kali. Yang sebelah kanan saya bilang ha. Oke, kalau saya angkat 2 kali berarti ha ha. Ha ha. Ya, kalau 1 kali ha, kalau 2 kali ha ha, kalau 3 kali ha ha ha. Ya begitu. Nah, begitu juga untuk yang sebelah kiri saya. Ketika saya sebutkan hu, angkat tangan 1 kali hu, 2 kali hu, 3 kali hu. Ya, kita coba Bapak Ibu. Jadi walaupun kita sudah tua, secara usia insya Allah masih muda, bahkan kita bisa kembali ke anak-anak ya Bu Maya. Oke. Pakai masker ya. Kurang seru dengan HTK. Sekali lagi, kalau kanan tadi 1 kali ha, 2 kali ha ha, 3 kali ha ha ha. Ya, sekali lagi kita coba. Oke, kita ulang. Fokus, konsentrasi. Mana yang buat ini? Kalau sekali lagi. Wah, aku untuk kita semua. Mohon maaf Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, kira-kira sudah siap untuk kita masuk kepada materi selanjutnya. Siap Bapak Ibu? Okay. Are you ready? Ready? Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak ke belakang. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat dan salam buat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak kasih yang hormati, Bapak Ketua Pokjawas, Bapak Ibu pengawas-pengawas hebat SD, SMP, SMA, se-Provinsi Sumatera Barat yang hadir pada pertemuan hari ini. Langsung saja kita bertiga tim akan membahas tema tentang pengembangan profesi bagi pengawas. Next ya, pengembangan profesi bagi pengawas. Sebagaimana kita ketahui, dan next, perkenalkan sebelumnya Bapak Ibu, nama saya Filmawati dari pengawas PAI SMA SMK Kabupaten Darmasraya. Ya barangkali singkat saja,
Terus materi yang akan kami bahas adalah pengembangan profesi pengawas yang dalam hal ini akan dibagi menjadi 3 indikator, yaitu saya sendiri, kemudian yang kedua Ibu Fitriyanti, kemudian yang ketiga Bapak Amrisa. Next. Adapun beberapa unsur dari profesi pengawas itu, yang pertama, sebelum kita berbicara tentang unsur-unsur pengembangan pengawas, dalam hal ini yang dikatakan dengan pengembangan profesi, yaitu adalah kegiatan yang dirancang oleh pengawas sekolah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sikap, keterampilan, dan juga untuk meningkatkan mutu profesionalisme dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia pendidikan. Nah, dalam hal ini, di samping ini, kita tahu bahwa pengembangan profesi pengawas itu sangat penting bagi kita. Apalagi ini terkait dengan angka kredit untuk kenaikan pangkat bagi pengawas. Nah, barangkali pada tabel bisa Bapak Ibu lihat bahwa pengawas mulai dari pengawas 3C sampai yang paling tinggi 4E, ya, itu harus mengumpulkan angka kredit dari pengembangan profesi ini. Nah, khusus untuk yang 3C ke 3D itu mengumpulkan 6, ya, 6 angka kredit. Kemudian untuk yang 3D ke 4A itu mengumpulkan 8 angka kredit. Kemudian 4A ke 4B 10, 4B ke 4C 12, 4C ke 4D 14, dan 4D ke 4E 16. Itu yang harus dikumpulkan. Nah, dari mana saja kita kumpulkan itu semua? Baik, jadi ada 3 unsur setidak-tidaknya yang harus kita kembangkan dari profesi kita sebagai pengawas. Nah, ada juga yang membaginya menjadi 2 saja Bapak Ibu. Yang pertama membaginya 3 seperti yang tertera pada slide. Yang pertama adalah penyusunan karya ilmiah atau karya tulis ilmiah. Dalam hal ini terbagi 2. Ada karya tulis ilmiah yang merupakan hasil penelitian di bidang pendidikan, dan ada karya tulis ilmiah dalam bentuk gagasan, baik itu dalam bentuk best practice. Kemudian yang kedua adalah penerjemahan atau penyaluran buku di bidang pendidikan, dan yang ketiga adalah karya inovatif. Nah, ada juga yang membagi menjadi 2 saja, itu pengembangan penulisan karya tulis ilmiah, di sana termasuk juga penerjemahan. Jadi hanya 2, karya tulis ilmiah plus karya inovatif. Dalam hal ini regulasinya bisa Bapak Ibu lihat. Untuk pengembangan profesi itu Permenpan RB nomor 21 tahun 2010, kemudian Permendikbud dan Kepala BKN nomor 1 dan 6 tahun 2011, kemudian Permendikbud nomor 143 tahun 2014. Nah, sekarang kira-kira kita semua Bapak Ibu, adakah istilahnya untuk kenaikan pangkat melahirkan karya-karya seperti yang dipaparkan tadi? Apa saja Bapak Ibu yang sudah? PTS. Ada Bapak Ibu? Ada makalah ilmiah yang berupa artikel atau jurnal yang sudah diterbitkan, misalnya yang sudah punya ISBN misalnya. Apalagi Bapak Ibu, karya inovatif ada? Ya, kita lihat nanti, kita coba ada beberapa poin yang dalam hal ini kami akan berbagi. Untuk poin yang pertama, penyusunan karya ilmiah berupa hasil penelitian akan kami paparkan di sini, dan nanti kita akhiri dengan pemberian lembaran kerja Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi karya tulis ilmiah itu ada yang berupa
penelitian. Dalam hal ini bisa berupa buku atau jurnal yang diterbitkan secara nasional ataupun yang tidak nasional dengan angka kreditnya berbeda masing-masingnya. Kemudian ada yang berupa gagasan, ya baik yang berupa buku atau jurnal juga diterbitkan secara nasional ataupun tidak. Dan begitu juga yang ketiga, terjemahan juga dikategorikan karya tulis ya, berupa bisa diterbitkan juga secara nasional ataupun tidak secara nasional. Ya, kalau secara garis besar terbagi dua, tapi juga bisa dibagi menjadi 3 bagian, mulai dari karya tulis ilmiah, gagasan maupun hasil penelitian, kedua terjemahan, dan yang ketiga karya inovatif. Berikutnya karya tulis ilmiah yang berupa hasil penelitian itu bisa diterbitkan secara nasional ataupun tidak, baik dalam bentuk buku ataupun jurnal. Nah, begitu juga dengan karya tulis ilmiah hasil gagasan itu juga bisa dibuatkan dalam bentuk jurnal atau buku, dan bisa juga makalah yang dipublikasikan di tingkat provinsi atau kabupaten. Kemudian terjemahan dan saduran juga. Jadi secara garis besar 3 bagian. Yang pertama saya akan bahas tentang karya tulis ilmiah berupa hasil penelitian. Barangkali sebelum kita membahas masuk kepada bagaimana cara membuat ya karya ilmiah yang merupakan hasil penelitian, mungkin selayang pandang tentang keterkaitan antara kredit poin yang akan kita peroleh dengan ketika kita menulis karya tulis ya. Yang pertama, untuk karya tulis hasil penelitian, kalau itu dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional, maka angka kreditnya adalah 12,5. Nah, apabila dia dalam bentuk makalah artikel yang dijurnalkan ya secara nasional, maka angka kreditnya adalah 8. Kemudian kalau dia tidak diterbitkan secara nasional, tapi diterbitkan di tingkat provinsi, kabupaten, nah kalau dia berupa buku, itu kredit poinnya adalah 8. Nah, kalau dia dalam bentuk artikel yang dibuatkan dalam bentuk jurnal, nilainya 4. Nah, sementara kalaupun tidak dijurnalkan, baik di tingkat kabupaten sekalipun, tetapi kita presentasikan dalam forum yang dihadiri, dikasihkan ya, yang dihadiri minimal oleh 5 pengawas sekolah, kemudian pengawas PAI 10 orang, minimal dari 2 sekolah, maka nilainya 4. Berikut untuk karya ilmiah berupa gagasan. Ya, dalam hal ini berupa best practice misalnya, yang kalau dia dibukukan dan itu bertingkat nasional, diterbitkan secara nasional, kemudian nilainya itu 8, kemudian kalau dia berupa makalah yang dijurnalkan itu angka kreditnya adalah 4. Nah, kalau dia tidak diterbitkan secara nasional, maka kalau dia berupa buku hasil gagasan itu kredit poinnya adalah 7, dan kalau sekiranya dia itu hasil gagasan yang dimuat dalam jurnal saja 3,5. Kemudian kalau menyampaikan pemerasaran ya dalam forum-forum ilmiah, mungkin ibu bapak sebagai narasumber, kemudian dalam hal ini bapak ibu menuliskannya dalam bentuk tulisan makalah, maka nilainya adalah 2,5 kreditnya. Nah, begitu juga dengan menerjemahkan atau menyadur buku. Di sini kalau yang diterbitkan secara nasional 7, dan yang tidak kalau dalam bentuk buku. Kalau yang tidak dalam bentuk buku tapi berupa makalah artikel hasil terjemahan itu 3,5. Nah, sementara yang tidak secara nasional itu bernilai 3,5 kalau dalam bentuk buku terjemahan, dan dalam bentuk artikel adalah 1,5. Baik Bapak Ibu, mungkin mengenai penelitian ini adalah salah satu bahagian tupoksi kita Bapak Ibu, yaitu tugas pengawas yang ke-6, yaitu penelitian dan pengembangan. Nah, dalam hal ini sudah seyogianya setiap pengawas kita semua mesti sudah bisa melakukan penelitian yang bermanfaat nanti untuk
kualitas dan mutu pendidikan. Nah, pada prinsipnya penelitian itu adalah kegiatan yang kita lakukan secara sistematis, ya tentu melalui proses pengumpulan data, pengolahan, kemudian sampai kita verifikasi data, sampai kita menarik kesimpulan atau generalisasi, akhirnya kita akan menemukan sebuah mungkin hasil penelitian yang pada akhirnya akan bermanfaat untuk dunia pendidikan. Tentu menggunakan metode-metode atau teknik-teknik yang sudah ditentukan. Nah, mungkin saya tidak akan berpanjang-panjang dalam hal penelitian ilmiah. Yang jelas langkah-langkahnya ini dia mulai dari merumuskan masalah sampai kepada kita generalisasi atau menyimpulkan dan lahirlah sebuah karya tulis. Nah, mungkin dalam praktek lembaran kerja ini lebih kita fokuskan, mungkin lebih memilih satu dari jenis penelitian yang barangkali kita pengawas sangat mungkin melaksanakannya, mulai dari proses meneliti sampai kepada laporan hasil penelitian. Nah, dalam hal ini kita kenal dengan penelitian tindakan atau action research. Nah, berbicara tentang penelitian tindakan adalah penelitian yang orientasinya adalah action, ya, tindakan, perlakuan yang kita berikan. Nah, dalam hal ini tentu saja perlakuan itu kepada siapa? Tentu kepada objeknya, salah satunya tentu guru binaan kita. Nah, dalam rangka apa? Tentu untuk meningkatkan mutu dan kualitas serta profesionalisme dari guru kita, sehingga pada akhirnya mutu pendidikan menjadi lebih baik. Nah, salah satu dari action research ini adalah penelitian tindakan kelas untuk guru dan penelitian tindakan sekolah untuk kita pengawas dan kepala sekolah. Nah, apa itu penelitian tindakan sekolah, Bapak Ibu? Ya, saya yakin akan saya bacakan ini Bapak Ibu sudah paham. Itu penelitian yang dilakukan oleh kita pengawas atau kepala sekolah yang tentunya untuk apa? Bagaimana untuk lebih profesionalnya kita atau guru-guru kita, terutama bagi pengawas dalam pekerjaannya dalam memperbaiki praktik-praktik pembelajaran atau pendidikan di lapangan nantinya. Sehingga hari ini masih kurang, mungkin besok kita berusaha lebih baik lagi. Oh, di sini kecolongannya, mungkin kita petakan sekolah-sekolah yang kita bina, kita petakan guru-guru yang kita bina. Oh, di sini yang longgar, di sini yang masih perlu perbaikan-perbaikan. Setelah kita analisa, kemudian kita lakukan tindakan perbaikan. Nah, setelah itu dapat hasil, baru kita eksekusi. Apa langkah selanjutnya? Nah, minimal mungkin ciri-ciri dari penelitian tindakan kelas, tindakan sekolah tidak akan saya paparkan panjang lebar. Setidak-tidaknya tujuan dari penelitian tindakan sekolah ini yang pertama, ya, memperbaiki kualitas dari sekolah madrasah barangkali. Mori ya. Mungkin sedikit saja poin yang mendasar